Oke, halo netizenku. Selamat datang kembali di channel saya eh, yang isinya buat sharing-sharing aja, sharing aset-aset yang saya punya, yang mungkin bisa jadinya nanti kita bisa sama-sama cuan gitu ya. Kalau lihat di coin market cap hari ini, hmm, rata-rata hijau ya, tapi yang di 24 hoursnya gitu. eh udah mulai pullback yang kemarin. Nah, kalau kemarin sempat merah, terus hari ini udah mulai hijau, kita bisa lihat tuh yang mana yang pergerakannya kenceng gitu, cepet buat naik, buat reboundnya. Nah, kalau udah saya perhatiin tuh, Polkadot itu kemarin sempat di 27 atau mungkin 26 sempat deh, 26 something ya. Dan sekarang langsung 32. Itu gede banget geraknya. Dia Polkadot in 24 hours itu udah gainnya naik ke 16%, 16 something. Itu kenceng banget. Jadi bukan bukan untuk beli ya saat ini ya, tapi for the next kalau ada koreksi, Polkadot bisa jadi salah satu inceran karena dia untuk recovery-nya cepat gitu. Kalau sekarang ya harusnya kemarin kalian udah ada yang serok. Nah, sekarang udah boleh jual deh. Gitu. Karena nih Bitcoin masih sideways karena udah tercampur macam-macam, entah itu politik, entah itu permainan para whale atau paus atau cukong atau bandar, ini udah permainan semua. Dan kemungkinan ini penghujung kuartal ketiga mereka juga mungkin banyak yang taking profit dan mereka mempersiapkan dana berikutnya untuk kuartal keempat sampai akhir tahun gitu. Itu cuman prediksi, but nobody knows exactly yang terjadi itu apa gitu ya. Semua hanya praduga tak bersalah. Boleh. Ya, yang lain itu XRP juga lumayan 11%. Nah, Solana ini sekarang nih, Solana ini 189. Mumpung koreksi, siapa tahu ada yang berminat dengan barang ini gitu. Mumpung lagi diskon Solana. Soalnya kalau di kita lihat itu lumayan juga nih diskonnya, kalau sempat nyentuh di angka 181 yang terendah ya gitu. Mana tahu, soalnya biasanya nih, ini biasanya ya, but sekali lagi we never know apa rencana para well atau ya yang megang kendali lah ya. Kita nggak pernah tahu, tapi kita cuma bisa prediksi berdasarkan data yang ada gitu. Solana itu kalau misalnya kita lihat di time frame 1 jam, 1 hari. Jadi kalau dia merah dalam ini time frame 1 hari ya, kalau dia merah itu paling cuma satu candle, satu atau paling banyak 2 candle gitu. Habis itu hijau lagi, habis itu hijau lagi, dan hijaunya tuh bisa berurutan. Nah, jadi kalau secara teknikal mungkin ya mau apa gitu, karena semuanya hijau terus, apalagi kalau kita lihat dalam time frame weekly, semuanya hijau bos gitu. Jadi ibaratnya kalau mau scalping doang ya oke lah, mumpung koreksi, mumpung diskon gitu ya, itu khusus untuk Solana. Tapi buat yang berani, tapi sejauh ini yang kalau saya perhatiin yang cepat recovery itu kalau udah dump, yang cepat recovery itu paling cepat si Solana ini gitu. Dan Polkadot ini karena
yang saya sebut ini karena saya pegang ya. Kalau yang lain-lain saya nggak tahu karena waduh, ini banyak banget di coin market cap ini token-token yang beredar gitu. Tapi kalau saya main ya yang di major coin lah, at least 10 besar atau ya 50 besar di coin market cap lah gitu. Gitu sih. Kayak apa kemarin pas koreksi saya masuk Matic, begitu mulai naik Maticnya ya jual aja. Sekarang nggak berani lah megang koin lama-lama di market Bitcoin. Soalnya Bitcoin juga masih sideways. Jadi kita juga masih belum tahu, altcoin udah beberapa yang mulai rebound tapi tidak signifikan gitu. Jadi mendingan cari aman aja lah, main aman aja udah gitu. Kalau bisa kita mainnya di spot aja, jangan di futures atau yang apa leverage, karena kondisi gini lagi mengerikan bos. Nah kalau yang di spot kan kita bisa cicil beli, kalau dia turun lagi kita beli lagi, turun lagi kita beli lagi. Jadi kalau masuk market cicil ya, jangan langsung all in. Wah itu bahaya ntar, karena kita masuk market kita pikir udah diskon udah banyak nih, kita masuk all in semuanya, tiba-tiba masih ada koreksi tambahan. Nah itu aduh nggak enak. Makanya kalau mau masuk market cicil pelan-pelan, kalau ada koreksi lagi masuk lagi gitu. Nah itu tadi, kalau bisa sekarang tahan dulu, jangan main di future. Kemarin saya coba main future eh kena dam. Jadi tapi mungkin karena saya juga masih apa kemarin ada ketinggalan berita gitu. Jadi lebih aman buat kalian yang apalagi yang masih baru, main spot aja. Jadi bisa di apa average down segala macam. Nah, gitu sih. Dan eh, buat yang mau ini mau ngomong apa sih? Oke, buat kalian yang belum punya akun Binance, jadi saya mau rekomen kalau di exchange itu untuk invest ya, pakai Binance karena ada spot, ada staking, ada vault, ada launch pool, launchpad. Jadi aset kalian bisa bertambah jumlahnya ya, bukan nilai. Kalau nilai ya rata-rata pasti bertambah gitu loh. Gitu. Kalau kalian menyimpan aset dan aset itu tidak bertambah secara jumlah, ya sayang banget gitu. Kecuali kalian trading nggak apa-apa, tapi kalau kalian simpen aset misalnya 1 bulan 2 bulan 3 bulan tapi jumlahnya segitu-segitu aja, hanya berdasarkan harga jual yang bertambah, ya sayang ya. Kalau misalnya nilai aset kalian bertambah juga jumlahnya, kan 2 kali untungnya gitu sih. Jadi kalau ada yang belum punya Binance, akun Binance, saya kasih linknya di deskripsi. Nah itu ada pembagian 10% toko kripto. Kalau saya untuk trading pakai toko kripto karena lebih murah secara price list, lebih murah dibandingkan exchange yang lain. Nah tapi ini kita berbicara di negara plus 62 ya gitu. Saya sih pakai 2 itu karena yang satu untuk trading price listnya lebih murah. Yang kedua untuk invest itu kita bisa simpen aset kita dan berbunga. Dan masalahnya bunganya itu dibayarkan daily gitu. Setiap hari kita bisa terima bunganya. Gitu aja sih. Oke, singkat aja videonya. Kali ini agak pagi karena abis ini ada mau recording sampai malam. Terus juga ada ngajar lagi. Jadi cuman pagi ini, makanya pagi-pagi ini bikin dan update. Paling gitu aja. Hati-hati yang mau main apa di futures,
Untuk koin-koin ini yang udah pada rebound, ditunggu, jangan masuk. Kalau koin-koin yang masih koreksi, itu ada Solana masih koreksi. Mungkin kalian bisa cek lihat lagi, do your own research ya. Terus yang masih belum gede-gede banget, iya ya, yang lain rata-rata udah rebound ini. Kalau Dogecoin rasa-rasanya ini masih 3.600, dia masih kuat ke 4.000 something deh harusnya. Ya. Sama di coin market cap akan ada event. Ya, ini pasti udah hype banget event ini, si Cardano tanggal 12 besok. Cuman masalahnya Cardano itu setiap ada event dan di hari itu juga mereka akan harganya digunting. But sekali lagi, we never know. Kemarin Cardano udah ada koreksi, siapa tahu di tanggal 12 malah bullish dia. Sekali lagi ya, do your own research, not financial advice. Ini cuman prediksi saya aja. Karena Cardano kemarin dari 2.9 udah dump sampai 2.4 atau 2.3 ya kemarin. Terus tiba-tiba sekarang udah mulai naik 2.5 saat video ini dibuat, dan 12 ada event Alonzo Hard Fork. Semoga aja di event itu tetap bullish, nggak ada yang menggunting harganya gitu. Oke, begitu aja sih. Terus ada apa lagi nih, event-event. Untuk kalender event kalian bisa lihat ya di websitenya CoinMarketCap, di bagian kalender yang event kalender gitu aja sih. Jadi kalian juga bisa pantau kira-kira yang punya potensi untuk naik atau pump itu koin apa aja gitu sih. Oke, segini aja. Semoga semuanya tetap bisa cuan walaupun kondisi agak down dan sideways. Ya, kita main di altcoin aja. Jangan simpan lama-lama kalau masuk market ya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.